warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjutkan dengan baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga dengan baca surat Al-Ikhlas bisa memperlancar pembelajaran pada hari ini. Amin. Selanjutnya Ibu akan absen. Yang pertama Naila. Ada Bu. Yang kedua Sifna. Ada Bu, hadir. Baik, Ibu akan memulai materi pada hari ini. Ibu akan memulai materi pada hari ini yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada Sifna, apa itu Rasul? Rasul itu panutan Bu, panutan umat Islam. Iya, betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul mengandung arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka dalam keadaan sesat. Tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani oleh umat. Wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah. Kita tidak hanya diperintah untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tapi juga meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang berjumlah ada 25 Rasul. Mari kita bersama-sama menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kita mengenal sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat dan Rasul itu ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, kemudian yang terakhir sifat jaiz. Yang pertama yaitu sifat wajib. Yang pertama apa? Yaitu sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat patanah. Sidik yang berarti benar. Para nabi dan rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Yang kedua adalah amanah yang berarti terpercaya. Para nabi dan rasul adalah orang yang menjaga kepercayaan
kepada mereka, baik kepercayaan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan maupun kepercayaan dalam menjalankan amanat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. Yang keempat adalah fatona, yang berarti cerdas. Para nabi dan rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulannya. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberi jalan keluarnya. Mereka mampu menghadirkan hujah atau argumentasi para penentangnya. Yang kedua adalah sifat kebalikan dari sifat wajib, yaitu mustahil. Mustahil. Jadi seorang nabi atau rasul mustahil memiliki sifat yang berikut. Yang pertama apa anak? Kadhib, Bu. Kadhib. Yang kedua khianat. Yang ketiga adalah Balada. balada. Yang keempat adalah kitman. Kadhib yang berarti dusta, kemudian khianat yang tidak dapat dipercaya, kitman yang berarti menyembunyikan, dan balada yang berarti bodoh. Selain sifat wajib dan mustahil, para nabi dan rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz bagi nabi dan rasul adalah sifat yang mungkin pada ada nabi dan rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri nabi dan rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, dan lain sebagainya. 25 nabi dan rasul, terdapat 5 rasul yang bergerak ulul azmi, yang berarti orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan Allah. Adapun 5 rasulnya tersebut adalah yang pertama Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, dan Muhammad. Para ulul azmi ini diberikan mukjizat, kemampuan yang luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ulul azmi adalah yang pertama Nabi Nuh. Mukjizatnya Nabi Nuh apa anak? Bisa membuat perahu besar, Bu. Iya, betul. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Mukjizatnya adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga adalah Nabi Musa, yang mukjizatnya yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Selanjutnya adalah Nabi Isa. Mukjizatnya adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat turun dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tenggelamnya bulan menjadi 2. Yang kedua adalah keluarnya air dari celah jarinya. Yang ketiga adalah Al-Quran, dan banyak lagi. Rasul-rasul yang menerima kitab suci Al-Quran yaitu Nabi Musa dengan kitab Taurat. Yang kedua adalah Nabi Isa yang menerima Injil. Yang ketiga adalah Daud yang menerima kitab Zabur. Yang keempat adalah Nabi Muhammad dengan kitab yang diterimanya adalah Al-Quran. Dari materi di atas kita dapat mengambil hikmah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama yaitu meneladani sifat mulia para nabi dan rasul seperti sikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah.
Allah. Yang kedua adalah umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mengingkari, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah selalu meningkatkan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Yang keempat adalah selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini? Nggak ada, Bu. Kalau dirasa cukup, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.